Yang saya sampaikan ini tolong dijadikan data. Oke. Tapi kan juga sehari-harinya berkecimpung di bisnis gitu Bang ya. Bu, Namun lebih enak belajar sama Bang Google. jadi harus melibatkan juga orang tua ya. Betul. Iya, iya. Dan yang menarik yang Bang sama Google, karena aku udah bosen. Iya, iya. Kan berarti survei dulu Karena banyak sekali. di apa kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dakara TV. Kali ini kita bincang-bincang pendidikan ya. Alhamdulillah di sini sudah ada tamu kita, narasumber kita. Ini Coach Abi Erik. Kebetulan abang ini lahir di Medan ya. Nanti bolehlah sedikit-sedikit kita ulik sejarahnya gitu ya. Assalamualaikum Bang Erik. Waalaikumsalam, Bang Firman. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Karena orang Medan saya panggil abang aja lah Bang ya. Siap, siap. Karena saya lihat ininya lahir di Medan ya. Betul, betul. RSUD. Erik Sude, tapi nama lengkapnya Emir ya Bang ya? Enggak, Erik Samsurizal aja. Erik Samsurizal ya, oke. Panggilannya Abi Erik gitu Abi ya? Erik, betul. Coba mungkin itu boleh juga diceritakan tuh Bang, kenapa panggilannya jadi Abi Erik gitu ya? Jadi pas banget ya di 2011 dapat kesempatan habis pelatihan guru di sekolahnya teman saya. Oke. Itu dapat kesempatan jadi kepala sekolah sekaligus konseptor SD Cita Bangsa di Jalan Ratna Bekasi, Jati Bening. Oke, Ya. karena Nah, itulah kita panggil, maksudnya kita minta abang ini ke sini ya, Siap, sering-sering siap. ya. Kita senang berbagi ya, supaya iya. saya juga salut nih. Ya kalau boleh ya saya apresiasi dulu ya. Siap, siap. Kenapa? Karena pemerintah itu sangat senang kalau ada swasta yang benar-benar peduli sama pendidikan, Bang. Siap, siap Bang. Ya, jadi kita beri aplaus buat Bina Cendikia Mandiri Mandiri, ya. Entrepreneur Dan namanya School. bagus loh. Iya. Ya, membina para cendikia. Para cendikia. Ujungnya nantinya mereka akan jadi mandiri. Mandiri. Dan Nggak kita nebeng sama orang terus. Betul. Dan bermanfaat buat orang lain ya. Bermanfaat. Jadi quote kita Bang di sini berkarakter Islami, berperilaku mandiri, berjiwa pengusaha. Nah, makanya kita ada quote-nya itu Entrepreneur School gitu ya. Betul. Dan itu bagus banget karena negara kita masih di bawah 10% ya. Oke. Dari jumlah penduduk untuk jadi entrepreneur ya. Jadi mungkin mudah-mudahan ini nanti menginisiasi gitu Bang ya. Dan kan gini Bang Erik ya. Kan kita tahu Bang Erik ini selain mungkin paham SDM gitu ya, dan juga mungkin secara praktis sudah mengimplementasikan di sekolah. Ya. Jadi kami ini kan saya sendiri kan sebenarnya selain juga pendidik ya kan, tapi kan juga sehari-harinya berkecimpung di bisnis gitu loh Bang ya. Namun di dalam misalnya kita menargetkan atau misalnya mengharapkan nanti output daripada sekolah kita ini biar sesuai, apa kira-kira nih yang Bang Erik misalnya ingin, anggaplah misalnya pengalaman selama ini gitulah yang bisa di-sharing dengan pemirsa Dakara TV atau dengan kita nih manajemen Bina Cendikia Mandiri. Wah, ini luar biasa nih pertanyaannya dia. Susah nih ya. Sharing aja Bang ya. Oke, Jadi, siap. yang saya sampaikan ini tolong dijadikan data. Oke. Bukan kesimpulan. Iya, Karena iya. disesuaikan dengan kondisi di sini. Iya. Jadi begitu saya jadi konseptor dan kepala sekolah di SD Cita Bangsa, ya waktu itu kita milihnya jadi National Plus. Gitu National Plus ya. National Plus ya. Oke. Kemudian yang mau jadi outcome-nya itu bukan hanya nilai akademis, Oke. ya, tapi kita membangun manusianya. Oke. Satu. Yang kedua, pembelajaran yang ada itu prinsip kami adalah membawa dunia nyata ke dalam kelas. Jadi anak-anak itu udah tahu tuh apa masalah di Kota Bekasi. Oke. Tentunya dengan nanti ada strategi pembelajaran yang menarik gitu. Itu nanti kelihatan di RPP-nya guru tuh. Iya. Pembelajaran. Itu tugas pertama guru. Iya. Jadi Bang Firman dan teman-teman di Bina Cendikia Mandiri ini harus menjawab dulu. Ini sekolah cuma dua pilihannya Bang. Mau bagus atau bagus banget. Oke. Ya, ingat tuh ya. Mau bagus atau bagus banget ya. Cuma dua pilihannya. Ya.
Dan kalau di sekolah swasta, karena kita swasta, kurikulum negeri nasional itu hal minimal yang dicapai. Oke. Kenapa? Karena orang tua kan bayar kan? Iya. Beda dengan di negeri kan? Iya. Kalau di negeri hal maksimal yang dicapai. Oke. Jadi apa nih kelebihannya kalau anak saya sekolah sini? Bu, anak ibu tentunya menjadi entrepreneur dulu. Iya. Jadi banyak kecerdasan di kita tuh tidak khawatir dengan IQ-nya anak-anak gitu. Oke. Kalau saya mungkin IQ-nya istilahnya tuh kalau di komputer tuh Pentium 4, anak-anak sekarang tuh minimal Core i7 gitu. Iya. Tapi kita harus kuatin apa? Spiritual, emosional, betul. adversity, ketahanan malangan, Iya. etika, moral, sosial, sama satu lagi, kesehatan anak-anak. Karena itu penting. Karena kita nggak pengen dong ada anak yang rajin sholat, ibadahnya bagus, peduli, ya, etika moralnya juga tinggi, bagus, ya. Kemudian juga dia mudah bersosialisasi gitu ya, tapi bengek-bengek. Iya. Nah, jadi makanya nih kita buat di lapangan nih Bang nih, olahraga nih. Betul. Nah, jadi dari situ teman-teman Bakirman dan teman-teman manajemen harus putuskan. Oke. Kualitasnya kan harusnya bagus banget. Iya. Nah, itu diturunkan lah, dijadikan visi, kemudian diturunkan dia ke misi-misi, dijadikan nilai-nilai dan budaya untuk semua orang yang ada di sekolah ini. Oke. Ya, jadi gurunya ngegas, di rumah juga orang tua ngegas. Iya. Kebanyakan beberapa sekolah, nggak semuanya ya. Iya. Kayak misalnya di TK diajarkan tentang lampu lalu lintas. Merah apa anak-anak? Berhenti. Begitu anaknya dijemput sama mbaknya, pas merah dia jalan. anaknya bingung. Kok merah jalan? Iya. Jadi memang harus sesuai. Jadi harus melibatkan juga orang tua ya. Betul. Iya. Dan yang menarik nih Bang ya, di anak-anak yang sekarang milenial, Gen Z segala macam, pola-pola pengajaran tempo dulu yang mungkin kita kan seangkatan nih gitu ya. Iya. Itu udah nggak bisa. Jadi sebenarnya kalau saya bisa bercakap pengalaman ya, jangan sampai nanti guru-guru di sini dicelutuki sama anak murid. Pak, Bu, lebih enak belajar sama Mbah Google. Oh. Jadi kami dan saya pakai buat di personal branding saya itu discovering their ability. Menjelajahi kemampuan anak-anak. Oke. Menjelajahi loh Bang, bukan menemukan. Karena sudah ada, Allah udah kasih tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Nah, caranya apa? Membawa dunia nyata ke dalam kelas. Oke. Jadi dari penentuan kualitas yang mau di mana itu diturunkan. Nanti ya kita evaluasi, kita biasa saya suka kasih tuh ke guru-guru pelatihan apa yang mau Anda inginkan. Nah di situ nanti ketahuan. Oke. Ya, kemudian terus kenapa? Karena bahaya kalau guru tidak mau mengembangkan diri. Betul, dan itu yang kita terapkan di sini. Jadi yang abang bilang tadi RPP ya. Mau sebagus apa? Oh, kalau kita bagus banget Bang. Dan sekolah ini mau berapa lama ada di Bogor ini? Kalau ini memang targetnya kita mau bagus banget ya, sehingga saya pribadi ya sebagai pembina sekaligus misalnya owner di sini, memang untuk pendidikan kita all out. Kita mau all out gitu ya. Karena saya berpikir itu urusan telur dan ayam aja. Mau yang duluan gitu ya. Ya kita aja yang duluan gitu ya. Betul. Selanjutnya itu kan mengikutin. Walaupun nama itunya kita memang untuk membina generasi gitu ya. Saya kira yang lain-lain bahwa nanti anggap oleh saya secara pembiayaan mungkin akan mengikutin, karena saya yakin si orang tua, mana ada si orang tua yang mau nyekolahkan anaknya di tempat yang tidak berkualitas kan gitu Bang ya. Betul. Cuma memang kan gini, makanya nih kita ajak nih Coach Erik lah ya saya panggilnya ya. Siap. Makanya kita ajak di sini agar kita misalnya istilahnya dalam melangkah itu juga optimal ya. Kalau kan kita kadang sering berpikir kadang-kadang seperti yang tadi saya setuju tuh. Jangan-jangan bukan itu yang diinginkan oleh si guru. Atau jangan-jangan bukan itu yang diinginkan oleh generasi sekarang kan gitu ya. Sehingga kan kita yang harus up to date kan gitu ya. Saya makanya mencoba juga polanya di sini tidak satu arah. Tidak maksudnya dalam artian karena kita sebagai pembina top down gitu, enggak. Kita lebih kepada samalah gitu ya dalam hal bagaimana sekolah ini bagus. Kita sama-sama kita juga siap dikritik, siap juga istilahnya memberikan enggak lah misalnya supporting ke tim-tim kan gitu ya. Karena saya kira gini ya, nggak bisa lagi seperti kayak kata Coach Erik tadi, nggak bisa lagi kita berpikir si anak murid itu di bawah kita. Kan sama kayak mahasiswa sekarang Bang. Nggak bisa kita bilang dia lebih rendah ilmunya daripada kita, karena dia baca anytime anywhere, dia bisa akses Google kan gitu kan. Saya setuju tadi itu. Cuma kan di dalam itu ya kan Abi Erik pasti sudah pengalaman tuh kan.
Apa kira-kira, anggaplah misalnya kan yang kalau kita berbicara lingkungan sekolah kan Bang, oke misalnya fasilitas ya kan, ya kalau humannya kan pasti ya yayasan kan, ada guru-guru, ada orang tua kan, ada si murid kan gitu ya. Kan murid ini kan mungkin objek yang akan kita coba ya istilahnya biar outputnya lebih bagus kan gitu ya. Kalau pengalaman misalnya Coach Erik selama ini, di mana kita mulai nih Bang? Pasti tiga-tiganya dong. Tapi di mana yang lebih urgent nih kita? Mulainya dari kurikulum. Oke. Jadi sehingga itu disepakati bersama ya. Jadi apa yang menjadi pembeda kurikulum di sini dengan kurikulum sekolah lain? Oke. Ya. Jadi begitu kita mau bagus banget, kita lihat kurikulum tuh dari hilir, dari bawah. Apa yang dibutuhkan dunia usaha, dunia industri. Anak-anak ini sekarang tahun 2022, misalnya umur 7 tahun. Iya. Dia nanti lulus, dia butuh kira-kira SD 6 tahun, ya kemudian SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berarti 12 tahun, berarti 19 tahun ke depan ya? Ditambah lagi kuliah 4 tahun. Oke. Ya. Nah, kita guru-guru kita semua tuh harus tahu tuh yang dibutuhkan tuh di sana seperti apa. Ya. Kemudian di sana nanti tuh ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang belum ada sekarang tuh. Makanya saya suka baca laporan-laporan Bank Dunia tuh tentang pekerjaan yang akan datang. Jadi harus di-update terus. Tapi ada satu hal nih. Menurut manajer institut di tahun 95 di abad 21 ini adalah abadnya soft skill. Apalagi cocok nih sama entrepreneur nih. Iya. Jadi bikin kurikulum ya yang semuanya itu membekali anak-anak kita. Contoh deh, anak-anak kita udah bagus nih IPK-nya, nilainya bagus segala macam. Tapi begitu ke masyarakat dia tidak bisa menjadi anggota kelompok. Nggak menjadi good team player. Iya. Di Fortune 500 tuh ada, nanti kalau saya sharing Bang ya, kalau mau ya, 13 kecakapan yang diingini oleh 500 CEO dunia. Iya. 500. Oke. Apa itu Bang? Ternyata nomor 1 good team player. Jadi team player, CEO ditanya, bos, kalau punya tim, Anda ingin tim Anda punya kecakapan apa? Nomor 1 good team player. Team player ya. Dia bisa jadi leader, bisa jadi follower. Oke. Ya, dia bisa masuk sama orang yang lebih tua dari dia, tapi juga bisa masuk sama orang yang lebih muda. Oke. Nomor 2 apa? Problem solving. Nomor 3 kreatif. Nah, jadi dari situ kita siapin nih, ya dasar-dasar itu kita siapin sehingga pada saat nanti dia di SMP, di SMA dan kuliahnya dan masyarakat dia udah punya bekal yang cukup, gitu. Dan satu lagi selain kurikulum yang memang itu tadi, kurikulum dari negara itu menjadi hal yang minimal dicapai, tapi di Bina Cendekia Mandiri ini apa yang lebihnya? Kami buat di Cita Bangsa itu ada yang namanya MPP, mata pelajaran pilihan. Beda dengan ekskul ya. Iya, itu udah kayak kuliah aja tuh Bang ya. Betul. Jadi anak kelas 1 bayangin. Kelas 1 kita bagi 2. Cuma 1 minggu sekali. Ada yang milih. Semester ini milih melukis atau memasak. Ya. Dan semuanya pakai game, pakai have fun. Ya enggak beban lah gitu ya. Karena nomor 1 belajar itu bukan tekun, tapi happy. Oke. Happy dulu baru tekun, baru rajin. Iya. Terus yang menarik lagi, kita di sini harus paham. Ternyata setelah saya tiba-tiba jadi kepala sekolah, saya buka semua undang-undang pendidikan negara kita. Iya. Menurut Bang Kirman apa tuh? PAUD sampai usia berapa PAUD? PAUD itu kan sampai 6 tahun ya. Nah, ternyata sampai kelas 3 SD. Negara loh. Nanti bisa dicek ya di undang-undang negara ya. Iya. Istilah PAUD itu sampai kelas 3 SD. Apa implikasinya? Jangan bicara belajar sama anak-anak. Bicaranya apa? Eksplorasi, bermain, belajar. Oke. Karena nanti begitu mereka diajar kelas 1, kelas 2, kelas 3 belajar ada yang namanya bencana kecerdasan. Ada temen, tetangga, anak, keponakan tanya, "Dek, gimana tadi sekolah?" Capek. Itu ciri-ciri bencana kecerdasan. Anak tuh udah bosen, udah bosen. Iya. Karena banyak sekolah jadi kayak penjara gitu. Nah, itu kita harus siapin. Apalagi sekarang ya, teman-teman, anak-anak itu koleris. Kan ada 4 ya kepribadian kita ya. Koleris, sanguin, flekmatis, sama melankolis. Itu saya banget nih. Koleris yang percaya diri, punya tujuan. Saya ingat banget waktu kelas 3 SD, belum juara di kelas, ibu saya bilang gini, pada saat bagi rapot, dengan mata ke depan, lihat anak-anak yang dibagi rapot, saya di samping itu, tiba-tiba ibu saya kayak bergumam. Mama bangga deh kalau anak mama juara. Buat air kecil, wah,
Kan saya sayang sama mama saya. Iya. Tiba-tiba saya belajar aja. Oke. Ternyata koleris, anak-anak sekarang koleris dan itu adalah leader alami. Nggak suka disuruh. Jadi dimotivasi ya? Ditantang ya. Oke. Nah, ini bagaimana guru-guru harus tahu tentang karakter. Makanya guru-guru juga harus kita perbekali dengan psikologi anak. Iya. Nanti guru-guru BCM suatu ketika kita undang nanti. Siap. Erik ke sini. Ya. Jadi kurikulumnya kuat dulu. Yang mana di mana kurikulum itu ya, kita rancang sedemikian rupa. Tadi ya, ada kurikulum nasional yang harus kita penuhi, ada kurikulum tambahan yang menjadi pembeda. Tambahan itu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Dan harus dimaksimalkan gitu ya. Betul. Tapi gini, Coach Erik, itu selama ini yang saya implementasikan berarti survei dulu di ke murid-murid atau di area itu atau gimana? Enggak, karena gini. Atau kita tentukan. Basicnya saya kan bukan dari pendidikan. Oke. Saya lulusan Fakultas Kehutanan. Ya, jadi Coach Erik ini Fakultas Kehutanan dan S2-nya MMIPB juga ya? Bukan, MM di Mercubuana. Oh, Mercubuana. Mahal kali waktu itu di IPB. S1-nya Kehutanan. Betul. Jurusan apa dulu, Bang? Di teknologi TH ya, teknologi hasil hutan. Kalau di IPB itu angkatan 26. Oke, ya, sip. Jadi karena kita yang user, kita pengguna dari lulusan sekolah, kampus. Iya. Itu tadi bagus-bagus. Oke. Tapi kok begitu bicara di depan, presentasi, dia pintar tapi grogi gitu loh. Oke. Jadi dia kurang bisa untuk mengelola emosi dia. Iya, berarti public speaking juga bagian dari itu. Betul. Ya? Nah, dari itu kecil itu boleh ya di ini kan ya? Iya, betul. Saya pernah buka kelas ya di Bekasi untuk TK Al Azhar waktu itu. Oke. Gitu. Ya lucu-lucu. Nama saya Baif sama teman-teman. Tapi menarik. Anak tuh menjadi terbiasa. Oke. Jadi gini. Sekolah ini menjadi menjadi menarik karena ini membangun peradaban. Ini Bang Kirman dan teman-teman, makanya saya salut. Ini bagian dari upaya membuat Indonesia jauh lebih baik. Siap. Insya Allah memang itu tujuan kita. Nah, jadi setiap ada yang bangun sekolah itu saya senang sekali ya. Kalau saya bisa sharing, bisa apa segala macam. Karena saya belum bisa bangun sekolah. Gitu. Makanya kita sharing ya, Bang ya. Betul. Jadi dari dunia usaha, dunia industri, apa sih yang dibutuhkan? Iya, Dudi ya. Mau jadi entrepreneur tuh apa tuh? Iya, saya sebenarnya kan gitu juga kalau boleh cerita, Bang ya. Saya ini kan sambil ya. Oke ya, sama kamu ya. Saya ini kan sebenarnya sambil jalan, saya sebenarnya lebih banyak kan implementasinya di bisnis real ya, termasuk manufaktur. Betul. Kan kita bikin pabrik juga kan, Alsintan sama cooling engine kan. Benar kata Abang, datang nih mahasiswa-mahasiswa yang kita anggap dari kampus-kampus top, secara ilmu oke. Saya sekarang juga gitu di kantor, kita kan punya consulting juga. Secara ilmu oke, tapi yang kadang-kadang yang buat kita itu agak gerah sedikit, dia terlalu sibuk dengan kepintarannya, ya kan? Tidak bisa mengoptimalkan saya harus gini atau skop kerjaan segini, saya harus kerjakan segini, prioritas yang ini kan gitu ya. Itu kan butuh kecakapan lain sebenarnya selain basic ilmu ya, IQ gitu ya. Saya kadang-kadang berpikir jangan kita buat marketing atau sales, jadi harus sales engineer, tapi engineer yang punya jiwa marketing. Makanya kita selalu di sini mau terapkan itu berjiwa pengusaha. Sebenarnya menurut saya kan nggak mesti dia jadi dari pengusaha. Betul. Dia jadi karyawan pun dia harus berjiwa pengusaha. Betul. Karena dia di situ sebenarnya sedang berusaha juga menjual jasa dia kan. Betul. Saya sebagai owner kan kalau tim ini istilahnya bagus dan sangat menguntungkan bagi perusahaan, saya kan nggak hitung-hitungan. Betul. Ya kan jadi dan saya pun waktu saya jadi profesional itu yang saya lakukan. Sehingga si bos itu ya kadang-kadang kita nggak tahu gaji kita naik nggak ada kan kalau swasta nggak ada ketentuan itu, Bang. Betul. Kecuali di PNS kan. Betul. Harus kumpulin kum ini baru naik kan gitu ya. Jadi itu bagus tuh. Jadi benar ya, bisnis itu satu nokta di lingkaran entrepreneur. Jadi semua profesi. Ini menarik tuh, Bang. Satu guru, teman-teman guru di sini, Anda sendiri guru, tapi Anda akan menghasilkan lebih dari 100 profesi. Gitu. Nah, itu betul banget kalau basicnya adalah entrepreneurship. Oke. Betul, karena itu yang dibutuhkan oleh negara kita. Iya. Tapi memang anak-anak itu kan melihat contoh. Iya. Teladan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Betul. Makanya menjadi penting nih dari teman-teman di yayasan, di manajemen, gitu ya, guru, orang tua, kemudian teman-teman yang dinas pendidikan, itu harus selaras tuh, harus selaras. Iya. Bahwa ada satu sekolah Bina Cendekia Mandiri di sini, yang memang ini mungkin belum ada ya di Bogor ya.
Ada nggak yang khusus untuk entrepreneur? Setahu saya sih belum. Nah, ini harusnya menjadi menjadi momentum buat dinas pendidikan. Iya, tapi sih alhamdulillah sih kita dari Pak Camat kemarin, karena kan kita di sini kan komunikasi Bang dengan Pak Camat dan Ramil, dinas pendidikan, penilik, kita kan jadikan mitra ya. Betul. Mereka juga cukup istilahnya memberikan apresiasi lah ya. Dan kita jadi termotivasi juga, makin semangat kan gitu ya. Betul. Karena ini memang dibutuhkan. Betul. Nah, tinggal nanti teman-teman di Bina Cendekia Mandiri ini selalu mengupdate diri. Itu jangan yang sampai anaknya yang lebih cepat ya. Gitu. Jangan sampai gurunya. Lagi Bang, mulai dari kurikulum. Oke. Itu kurikulumnya dibuat sedemikian rupa, ya, yang sesuai itu, dan itu dijalankan. Kurikulum. Nanti menjalankan kurikulum menggunakan. Nanti di RPP ada yang penting tuh Bang, buat teman-teman guru ya. Saya selalu menilai guru tuh dari RPP, karena itu amanah dari undang-undang. Idealnya kalau kita kan di sini kalau salah nih RPP kita akan kerjakan rencana pembelajaran itu kan per minggu atau berapa gitu ya? Nah, kalau saya buatnya gini, pada saat kita misal sekarang nih, mau mulainya tahun depan, ya, udah mulai rekrut guru, target ya rekrut guru berapa lama, kemudian yang masuk kita bekali, ya kan, kita punya bekal cukup, kita punya beberapa masukan dari mulai hard skill dia sebagai guru, soft skillnya, entrepreneurshipnya, psikologi anaknya, gitu ya, sama dia harus tahu tentang dunia nyata juga seperti itu. Ya? Artinya gaul lah ya. Betul. Nah kemudian di RPP itu ada yang penting yang namanya indikator belajar. Indikator belajar, kalau saya nggak tahu di Bina Cendekia mau pakai apa, ada beberapa yang misalnya pakai taksonomi Bloom yang C1, C2, C3 gitu ya. C1 menyebutkan, siswa mampu menyebutkan gitu ya. Itu rendah banget tuh. Kalau bisa jangan dipakai itu. Nomor 2, siswa mampu memahami. Saya kadang-kadang suka, aduh kenapa ya teman-teman SD, SMP, SMA itu masih indikatornya rendah sekali tuh. Kalau kita tanya anak kelas 2 SD di Bogor, kenapa Darmaga panas, bisa jawab kan anak? Saya nggak jawab. Habis nggak ada pohonnya. Nggak ada pohon, ya. Gitu. Kenapa banjir? Habis pada buang sampah sembarangan. Oke. Kenapa? Karena anak-anak itu sekarang udah kemampuan mampu menganalisa ya, disesuaikan dengan zaman. Seperti Sayyidina Ali bilang, ajarkan anak sesuai dengan zamannya. Iya. Gitu. Jadi minimal tuh C3 lah. Siswa mampu, bahkan C5 menganalisa. Harusnya menganalisa kan. Nomor 2 yang dilihat adalah strategi pembelajaran. Orang-orang sebutnya metode pembelajaran, saya sebutnya strategi pembelajaran ya. Saya mewajibkan guru saya karena ini saya pengen kualitasnya bagus banget. Saya wajibkan gurunya minimal 3 strategi pembelajaran, 1 tatap muka. 1 film. 2 musik. 3 fokus group discussion. Jadi anak-anak kecil itu, anak-anak yang sekarang tuh harus dibiasakan untuk diskusi. Dan jangan lupa kasih tahu sama guru, sama anak-anak semuanya, di sekolah ini boleh salah. Iya. Boleh kalah. Iya. Kan kadang-kadang orang tua anaknya harus menang terus. Iya. Itu kurang pas lagi di zaman sekarang. Iya. Terbukti ya sekarang ya. Masih ingat gak dulu kira-kira yang sekarang usia kerja di milenial yang usia 26, 27, 28, dulunya waktu TK, mereka dapat piagam, dapat piala semua ya. Iya. Kenapa? Karena takut ada yang nangis. Iya. Jadi mereka merasa, oh aku nggak menang tapi aku dapat piala. Iya. Akibatnya apa? Kita yang di dunia kerja sekarang, anak itu jadi rapuh mentalnya. Begitu beda loh di dunia sekolah dulu dengan dunia kerja sekarang. Dunia kerja sekarang kalau Anda salah, Anda bisa dimarahin. Iya. Gitu. Itu yang terjadi sekarang di teman-teman dunia kerja tuh. Aduh kok milenial begini ya gitu ya. Walaupun banyak hal yang positif dari mereka. Iya. Mereka cepat, ya. Mereka sangat update. Gitu. Iya. Dan itu memang sangat dibutuhkan. Dan anak sekarang kan cenderung kritis kan Bang ya. Betul. Oke, 1 tadi kurikulum ya Bang ya. Setelah kurikulum. 1 lagi Bang. Dari strategi pembelajaran kan 3 tatap muka. Tatap muka besoknya 3 lagi tapi yang lain. Jangan 3 yang sama gitu. Oke. Jadi jangan monoton ya. Jangan. Jadi ada misalnya lagi belajar tentang, kan sekarang tematik ya. Iya. Apalagi Merdeka Belajar gitu ya. Gitu. Kami udah disiapin dulu. Kita lagi belajar apa, tiba-tiba anaknya, aduh bete, males segala macem, kita stop tuh pelajaran. Dan kita bilang, sekarang kamu boleh minta Aberik ngajarin apa. Tapi 15 menit ya. Nanti setelah itu kita balik lagi. Iya. Aberik, aku mau belajar tentang gurun. Yang satu bilang, aku mau gajah. Catat. Mereka mulai nyatet.
Dan kami di Cita Bangsa itu anak-anak yang belum bisa baca, belum bisa nulis kami terima, Pak. Iya. Saya jujur tidak sependapat kalau SD itu anak-anaknya harus sudah bisa baca. Itu nggak boleh. Jadi kita ajarin, Bang. Belajar baca tulis. Justru itu tantangannya gitu ya. Seminggu ada 2 kali. Oke. Kayak gitu. Iya. Kemudian anak-anak itu jadi tahu dia mau ini boleh, tapi ada batas waktunya. Oke. Gitu. Jadi Bang, tadi kan kurikulum ya. Saya nggak tahu nih, apakah berikutnya ke guru gitu loh? Ya. Bisa setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKN, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.